Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a ilaihi yus'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Wa qala aidan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, untuk melembutkan hati kita, karena terbukti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya wajib mengikuti jejak langkah beliau. Agar supaya apa? Agar kita bersama-sama mengikuti dan masuk ke dalam golongan beliau dan masuk ke dalam surganya Allah bersama beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah salat maghrib rahimahullah, kita bersama-sama di dalam hidup ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Setiap khutbah ataupun ceramah pasti sedikit menyampaikan seperti itu. Tidak mustahil juga seorang penceramah ataupun orang yang tidak hadir di dalam masjid ini pun menginginkan kebahagiaan. Dan juga orang-orang, kita semuanya menginginkan yang namanya kemuliaan. Ketahui jamaah salat maghrib rahimahullah bahwa kebahagiaan itu akan kita dapat karena kemuliaan. Dan kemuliaan itu pada hakikatnya adalah milik kita, karena Allah memberikan cara-cara untuk mendapatkannya agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Maka saya pribadi dan juga kepada antum semuanya, mari kita bersama-sama berupaya untuk mendapatkan kemuliaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka jamaah rahimakumullah, karena kemuliaan dan kebahagiaan itu milik kita,
Kemudian timbul pertanyaan, apakah sudah kita dapatkan apa belum? Apakah kita sudah merasa mendapatkan apa belum? Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatir yang telah saya baca tadi, menunjukkan bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah. Tetapi kita juga diberi kesempatan untuk itu. Karena man kana yuridul izzata fillahil izzah. Kalau kita menginginkan kemuliaan itu dan pada akhirnya nanti kita akan mendapat bahagia, maka mintalah kepada Allah, karena Allah yang memiliki kemuliaan itu. Kenapa kita butuh? Karena kita itu adalah hak kita. Kalau di dunia ini kita buruk-buruk yang kita lakukan, maka kita tidak akan menjadi manusia yang baik. Maka kita tidak menjadi umat Nabi Muhammad karena perbuatannya buruk-buruk, karena kita tidak menginginkan kemuliaan. Oleh karena itu adalah harapan kita. Namun perlu kita garis bawah, yang penting jangan sampai kemuliaan itu kita berharap kepada manusia atau berharap kepada selain Allah. Karena tadi disinggung bahwa al-izzatu lillah, kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Maka kalau kita sudah berharap kemuliaan itu, jamaah rahimakumullah, ilaihi yus'adul kalimut thayyib. Harapan kita luar biasa adalah kemuliaan. Dengan kemuliaan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka apa yang harus kita ketahui, bahwa ilaihil kalimatut thayyib. Maka dengan kalimat-kalimat itu yang Allah dapatkan dari kita, kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mendapatkan atau menerima dari kita. Dengan apa? Dengan kalimat ucapan-ucapan yang baik dari orang-orang yang berharap kemuliaan itu. Mustahil orang-orang yang ingin mulia, tetapi jamaah, kalimat-kalimat yang terucap dari lisannya, dari ucapannya adalah kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka kalimat baiklah itulah akan menunjukkan kita, akan mengangkat diri kita menjadi orang-orang yang mulia. Maka jamaah rahimahullah, setiap kata pun harus kita usahakan kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyinggung, kata-kata yang tidak membuli, istilah bahasa sekarang, kata-kata yang tidak mengejek, agar supaya orang lain tidak terhina. Karena apa? Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka Allah pun akan menerima kalimat-kalimat itu dan menaruh di dalam orang yang mengucapkan itu, yaitu kemuliaan-kemuliaan. Lalu apa? Ya kita berusaha untuk selalu berkata-kata yang baik, untuk selalu berkata-kata yang menyenangkan. Menyenangkan berarti bukan menyindir, menyenangkan berarti bukan menyinggung, menyenangkan bukan berarti memojokkan, tapi menyenangkan orang yang ketika mendengarkan itu adalah orang-orang yang berikan motivasi, semangat untuk melakukan kebaikan, untuk meniru kebaikan. Karena apa? Karena ketika kita mengucap yang baik, maka pengaruhnya kembalinya kepada kita. Dalam surat Ar-Rahman itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau ucapan itu baik yang kita lontarkan kepada orang yang mendengarkan ataupun kepada siapapun yang mendengarkan, maka kembalinya adalah kepada kita. Orang akan menganggap orang itu adalah sumber kebaikan, orang itu adalah orang yang baik. Tanpa kita meminta kemuliaan itu, orang itu akan kita adalah orang yang baik.
Ini sudah satu poin ketika kita ucapkan. Maka jemaah rahimahullah, ucapan-ucapan yang menyuruh kepada singgungan ataupun lontaran-lontaran yang kurang baik, bahkan penuduhan-penuduhan yang kurang baik, ini mari kita jaga. Jangan sampai terjadi yang sudah viral itu, dan ucapan-ucapan merendahkan, tapi kenyataannya Allah mengangkat orang yang direndahkan itu. Maka na'udzubillah kalau kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Ini kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik yang akan mengangkat diri kita. Maka setiap ucapan buruk ini merupakan ciri-ciri orang Islam yang sejati. Al-muslimu man salima muslimu min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam yang sejati adalah orang Islam yang berupaya menjaga lisannya agar berkata baik dan baik terus, dan juga menjaga tangannya agar tidak menghati orang lain, mendolimi orang lain. Kalau itu sudah ada pada diri kita, maka kita adalah merupakan orang Islam yang sejati. Jamaah rahimakumullah, kemudian wal amalu sholih yurfa. Kemudian dengan apa lagi ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dan ingin meraih kebahagiaan, adalah dengan amal soleh, perbuatan yang baik, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah dalam kebaikan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita tolong saudara-saudara kita yang membutuhkan apapun yang kita miliki. Bukan hanya sekedar materi harta, tapi yang kita miliki, misalkan tenaga, kita bantu tenaga. Yang kita miliki pikiran, jalan keluar, kita bantu sesuai dengan pengalaman kita yang baik. Kalau kita pun punya harta, kita bantu dengan harta agar supaya mereka ringan menghadapi permasalahan yang dia hadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dalam hidup yang kita hadapi. Kenapa? Karena dengan amal soleh ini yurfa, maka akan diangkat orang yang melakukan seperti itu, melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita mengucapkan yang baik, orang lain merespon baik, maka kita juga akan merasa bahagia, membantu orang, berikan solusi, berikan metode ataupun cara ataupun bantunya secara langsung dan tenaga, maka ini akan memberikan kebahagiaan dalam batin kita, dalam hidup kita. Maka itu juga akan memberikan kita kemuliaan. Maka mari kita raih. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh seperti ini jamaah, maka ini akan kita dapatkan kemuliaan. Gak ada orang yang tidak mau membantu itu, jadi orang mulia gak ada. Karena kemuliaan itu terletak kepada orang-orang yang mau beramal soleh, mau melakukan kebaikan. Meskipun dia kaya, meskipun dia pejabat, kalau tidak ada turun tangan dengan tangan yang baik, ya amal yang soleh, belum tentu dia akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Dengan ucapan dan nasihat, belum tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah meletakkan kebahagiaan kemuliaan itu bukan di atas kekayaan, bukan di atas jabatan, tetapi di atas orang-orang yang beramal soleh, tapi di atas orang-orang yang menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Maka dari itu jamaah rahimahullah, selain itu apa yang Allah tekankan lagi? Karena orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah yang saya baca tadi, kenapa orang bertakwa? Karena dia adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah apa? Al-Quran. Yakin juga, karena Al-Quran itu Allah yang menciptakan.
bukan manusia, karena Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan dalam hidup ini, yang buat hidup dan berikan cara bagaimana hidupnya mendapatkan kemuliaan dan bahagia. Hudal lil muttaqin, buku itu, kitab yang mulia Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Agar apa? Agar mulia. Orang yang bertakwa itu juga orang-orang yang mulia, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa terawasi. Tidak akan mungkin kalau dia merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbuat maunya sendiri sesuai dengan nafsunya. Tidak. Dia akan sesuai dengan Al-Qur'an. Dia akan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah yang gaib. Karena dia merasa setiap langkahnya dia diawasi oleh Allah. Setiap dia bertempat di mana, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pada diri kita, jamaah rahimakumullah, maka kita akan selalu berusaha untuk terus apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dia laksanakan. Apa yang Allah larang dalam Al-Quran, maka dia jauh. Yu'minuna bil ghaib, karena dengan yakin dan percaya kepada yang gaib, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengharap kemuliaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia lakukan bukan mengharap kepada makhluk Allah. Karena kebanyakan ketika kita berharap pada makhluk Allah, manusia, maka kebanyakan mengecewakan. Maka kalau kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan yang luar biasa, karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Meskipun kita sangka itu kurang baik pada diri kita menyangka kurang pas dengan kita, tapi yakin itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan itu yang terbaik untuk kita. Kebutuhan kita kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh suatu mungkin nilainya 10, tapi Allah berikan nilainya 5. Jangan menyangka itu adalah keburukan. Memang secara kasat mata itu kurang, tapi kalau kita yakin, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan yang terbaik bagi kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian terus ketika kita sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk yang gaib, maka yang gaib lagi yang termasuk hari kiamat, termasuk neraka, termasuk surga, itu merupakan hal-hal yang gaib yang harus kita yakini agar supaya apa, kita termotivasi untuk melakukan apa yang menjadi harapan kita, kemuliaan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, kemuliaan di dunia, kebahagiaan di dunia, yaitu dengan apa? Dengan motivasi agar supaya nanti pada yaumul kiamah kita mendapatkan kemuliaan, maka di dunia pun kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang mulia. Justru malah bukan hal-hal yang jurus kita kepada kehinaan ataupun masuk neraka nanti. Motivasi ini yang kita lakukan agar supaya kita dalam hidup ini bermakna. Kalau kita nggak ada motivasi hidup, terus untuk apa kita berbuat? Karena motivasinya adalah kebahagiaan, kemuliaan, bukan hanya di dunia sampai akhirat kelak. Maka dalam hidup kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang tadi, ucapan nasihat ataupun apapun yang bermanfaat dari lisan kita, dan perbuatan-perbuatan dari tangan kita, langkah kita adalah kebaikan-kebaikan, karena kita yakin kepada yang gaib.
Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kemudian lanjutannya ayat tersebut kita tahu semuanya. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kemudian apa? Mendirikan salat. Kenapa mendapatkan kemuliaan dengan salat? Karena ketika orang yang melangkahkan kakinya untuk menjalankan sholat, jelas akan menuju ke tempat yang suci, mempersiapkan dirinya suci, akan mendapatkan kenyamanan. Kalau sudah dari rumah untuk menuju ke masjid atau ke mushola ataupun niatannya untuk melaksanakan ibadah, maka berarti tujuannya adalah tujuan kemuliaan untuk melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Apalagi kita menuju ke masjid seperti ini dari rumah kita, baik melalui jalan kaki ataupun naik kendaraan, setiap langkah kita, setiap roda berputar, itu adalah kebaikan untuk kita sebenarnya. Pada hakikatnya seperti itu. Memang tidak terasa, tapi pada akhirnya itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya apa? Kemuliaan, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Ini motivasi kita untuk mendapatkan kemuliaan. Maka itu pun dalam mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah yang mana sholat itu pun dapat pahala. Apalagi ketika sudah melaksanakan. Ketika sudah melaksanakan, bahwa dia akan mendapat kebahagiaan, yaitu yang namanya rezeki. Kita di dalam Al-Quran itu bahwa rezeki itu bukan hanya harta, rezeki itu adalah apa yang kita rasakan, kemudian kita merasa bahagia, itu adalah rezeki. Setelah apa? Setelah sholat, setelah ibadah sholat. Allah menunjukkan dalam Al-Quran bahwa rezeki itu ada setelah ibadah. Setelah ibadah, kita mendengarkan adzan, hayyalas sholat, kita diajak untuk menegakkan sholat agar supaya kita ingat pada Allah, dekat pada Allah. Setelah itu urusan kita sudah kita serahkan pada Allah. Setelah itu kita merasa tenang. Karena semuanya urusan sudah biar Allah yang ngurusi. Kita sudah berusaha untuk menjalani dalam hidup ini, kemudian tawakal kepada Allah dengan melalui sholat. Kalau sudah itu kita lakukan, insya Allah hayya 'alal falah, yaitu mari kita menuju kemenangan. Maka orang rugi ketika mendengarkan Allah Akbar, agar hayya 'alas sholat, dia tetap di tempatnya, tidak beranjak sedikit pun. Rugi besar. Karena sebenarnya dia ingin bahagia. Kalau ditanya kenapa enggak dia capai, karena dia tidak ada motivasi hidup, karena dia malas, karena dia menginginkan hal-hal yang tidak bermanfaat, duduk-duduk melamun dan sebagainya. Maka na'udzubillah, kalau sudah kita dengarkan adzan, maka jemaah rahimahullah, mari kita beranjak. Ba'du ulama menyampaikan ketika kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumil qiyamah, maka ada 3 wajah. Kenapa? Karena perilakunya tentang sholat. Bahkan ulama menyampaikan bahwa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti seorang hamba ada yang wajahnya berseri seperti al-kawakib, yaitu bintang-bintang di langit, berkelap-kelip wajahnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkelap-kelip karena di sini ada orang kalau habis maca itu tik-tik-tik, bukan seperti itu. Tapi ketika dilihat oleh sekelilingnya, orang-orang yang melihatnya berseri-seri, bersinar seperti bintang. Kenapa? Karena dia ketika mendengarkan adzan,
dia langsung mengambil air wudhu, kemudian melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat, atau melangkah kakinya untuk menuju ke musola ataupun masjid melaksanakan sholat. Itu orang-orang yang wajahnya berseri seperti bintang, atau dalam bahasa Arab itu al-kawakib, berseri. Kalau sudah seperti itu, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Nabi kita menjamin orang seperti itu berseri wajahnya akan merasakan bagaimana kita menghadap Allah dengan wajah berseri seperti itu, maka dia akan langsung dimasukkan oleh Allah untuk menuju surganya. Yang kedua, orang-orang yang kedua menghadap Allah pada waktu itu dengan wajah berseri-seri seperti yang namanya al-qamar, yaitu rembulan. Maka orang demikian itu adalah orang-orang di masa hidupnya dia ketika sebelum adzan sudah berwudu, sebelum adzan itu sudah berwudu, bukan nunggu bukan ketika adzan dia wudu. Sebelum adzan itu sudah berwudu, kemudian langsung menuju masjid, datang, duduk, kemudian mendengarkan adzan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang bersinar seperti asyams, yaitu wajahnya bersinar seperti matahari, sangat terang sekali. Adalah orang-orang yang sebelum ada, kalau kita dengar di sekitar kita sebelum sholawat tarhim, itu orang itu sudah duduk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian duduk menunggu adzan, itu akan seperti itu wajahnya nanti. Kemudian pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu, kita seperti wajah yang bagaimana menghadap Allah nanti ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wajah yang seperti bintangkah? Wajah yang bersinar seperti rembulan? Atau wajah seperti matahari? Atau tidak bersinar sama sekali, buram? Yang mana? Yang nomor 1, 2, 3, atau yang keempat? Maka dari jamaah rahimahullah, ini merupakan orang-orang yang selalu yuqimunas sholat, yang selalu ingin mendapatkan kemuliaan dengan yang namanya event-event yang itu disebut dengan sholat. Sebelum sholat dia sudah hadir, sebelum adzan dia sudah hadir, pas adzan sudah hadir, atau baru qomat dia baru berangkat. Termasuk orang-orang yang mungkin juga remeng-remeng wajahnya, tidak berseri-seri. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan dengan upaya melaksanakan sholat yang sebaik-baiknya, persiapan yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian apalagi orang-orang yang ketika mengharapkan kemuliaan dan kebahagiaan, dilanjutkan pada ayat itu, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senang mendermakan sebagian hartanya, menginfakkan sebagian hartanya, menzakatkan sebagian hartanya, agar apa? Dengan itu sebenarnya jamaah rahimakumullah, kekayaan kita itu tidak akan berkurang, malah Allah melipat gandakan dengan apa yang kita lakukan dengan rezeki yang Allah berikan, kita keluarkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka suka menginfakkan dengan rezeki yang aku berikan kepada mereka. Dengan seperti itu, jamaah rahimahullah, bukan malah menjadi orang itu miskin, bukan, tidak. Justru orang-orang begitu adalah orang-orang bahagia. Dengan bahagia hatinya, maka akan mendapatkan kemuliaan. Harus yakin untuk bisa melaksanakan
harus terus termotivasi untuk bisa berusaha untuk menyedekahkan atau mendoakan harta kita. Ini juga termasuk amal soleh, perbuatan yang baik, membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara kalau memang masuk di lembaga, kalau kita punya legislasi, lewat legislasi. Kalau langsung silahkan, kalau melalui masjid silahkan. Itu juga cara-cara kita untuk mendapatkan kemuliaan dengan menginfakkan sebagian harta kita. Kemudian apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan serta kebahagiaan adalah orang-orang yang meyakini terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Karena dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, itu berarti meyakini itu adalah benar. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber kebenaran dalam dunia ini. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebagai raja, sebagai presiden, sebagai gubernur, bahkan yang paling bawah sebagai RT misalkan, kalau sudah terbentur dengan namanya kebenaran, mereka membenturkan diri, apa yang ia lakukan adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam ataupun Al-Quran, maka dia akan hancur. Karena apa? Karena Al-Quran juga mengisahkan sejarah-sejarah sebelumnya, seperti Fir'aun itu ada raja. Karena terbentur dengan Al-Quran, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia jatuh. Itu raja yang sudah jadi raja. Apalagi kita, seorang RT atau Pak Lurah. Kalau kita benturan dengan kebenaran, kita tidak menghiraukan kebenaran dan Al-Quran, maka kita akan jatuh, kita akan hancur. Raja Fir'aun aja hancur, apalagi kita. Ini Al-Quran, maka dari itu Al-Quran juga mengingat kita bahwa khamar itu haram, kita hindari. Judi itu nggak boleh, kita hindari. Perzian juga boleh, kita hindari. Riba nggak boleh, kita hindari. Jangan sampai terbawa arus. Karena arusnya kencang, maka kita ikut-ikutan. Padahal itu salah, menentang Al-Quran, maka dia akan hancur. Maka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan kemuliaan adalah orang-orang yang meyakini dan mengikuti kebenaran Al-Quran. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimahullah. Kemudian apa lagi? Dan selanjutnya adalah orang-orang yang meyakini beriman terhadap kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Kita harus beriman dan meyakini, karena itu turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Agar apa? Menjadikan pelajaran bagi kita, menjadikan tauladan bagi kita. Apa yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Semuanya itu adalah bermanfaat bagi kita. Apa yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini, termasuk kitab-kitab sebelumnya. Maka jemaah rahimahullah, kalau kita sungguh-sungguh di dalam mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, mari kita berusaha untuk terus berpegang erat-erat terhadap ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Agar apa? Selamat. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu adalah berpegang teguh dengan kebenaran.
Siapa yang benar itu selamat pasti. Bukan saya. Itu selamat. Selamat pasti. Oke. Ini mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah setiap saat dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Yakin kepada Allah. Kemudian melaksanakan ibadah, terutama sholat, karena itu merupakan ciri seorang hamba dalam ketundukan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menyisihkan, membantu tetangga kita, orang-orang yang membutuhkan ataupun demi kemaslahatan umat, demi kelangsungan umat agar mereka terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Jamaah rahimahullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan ibadah kepadanya, dan diberikan kemudahan di dalam menghadapi segala apa yang ada dalam hidup ini merupakan ujian, cobaan, dan apa saja yang menjadi penghalang dalam hidup ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan kemuliaan. Jangan sampai kita berpaling dari jalan Allah yang lurus, yaitu agama Islam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.